Sebelum saya mulai materi, pertama-tama akan saya jelaskan dulu tujuan dan manfaat dari kegiatan ini. Jadi yang pertama itu, tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mengetahui apa itu interaksi, apa saja jenis-jenisnya, dan apa saja contoh yang terdapat di lingkungan sekitar. Di sini interaksi akan saya jelaskan adalah interaksi intraspesifik dan interaksi interspesifik. Serta manfaat yang dapat kita ambil dari kegiatan ini adalah kita dapat mengetahui dan memahami lebih lanjut lagi mengenai interaksi, jenis-jenisnya, dan juga contoh yang ada di lingkungan sekitar. Jadi semua makhluk hidup yang ada di bumi ini selalu bergantung pada makhluk hidup yang lain. Ini merupakan sifat dasar yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Jadi sifat saling membutuhkan antar makhluk hidup dan mempengaruhi masing-masing makhluk hidup ini bisa kita sebut sebagai interaksi. Adapun interaksi terbagi menjadi 3 jenis, yaitu jadi interaksi antar komponen ekosistem yang pertama itu adalah interaksi antar komponen abiotik. Jadi komponen abiotik dapat mempengaruhi komponen abiotik lain secara timbal balik. Contohnya itu adalah jika intensitas cahaya matahari yang mengenai suatu perairan meningkat, ini dapat mengakibatkan laju penguapan air juga ikut meningkat. Jadi, yang kedua itu ada interaksi antar komponen abiotik dengan biotik. Jadi, komponen abiotik dapat mempengaruhi komponen biotik dalam ekosistem, demikian pula sebaliknya. Contohnya itu ada tanaman mengambil zat hara dari tanah, namun juga mengembalikan lagi dalam bentuk ranting, dedaunan, dan sisa tumbuhan yang telah lapuk dan mengalami penguraian. Jadi yang ketiga itu adalah interaksi antar komponen biotik. Interaksi ini dibagi menjadi 2, yaitu interaksi intraspesifik yang merupakan interaksi antar individu dalam satu spesies, dan yang satu lagi itu adalah interaksi interspesifik yang merupakan interaksi antar individu yang berbeda spesies. Jadi biasanya yang merupakan faktor pemicu terjadinya interaksi antar makhluk hidup adalah faktor kebutuhan yang dibutuhkan oleh masing-masing makhluk hidup. Biasanya, interaksi ini dapat bersifat positif, yaitu menguntungkan, dan juga bersifat negatif, yaitu merugikan. Pada kegiatan kali ini, saya akan mencontohkan interaksi antar tumbuhan yang bersifat negatif, yaitu interaksi kompetisi intraspesifik dan juga interaksi kompetisi interspesifik. Baiklah, ini merupakan video pengamatan saya yang sedang mengamati lingkungan sekitar untuk menemukan sebuah tumbuhan yang berinteraksi. Saya menemukan tanaman pinang. Jadi tanaman pinang ini terlihat dikelilingi oleh beberapa gulma. Di sini terjadi interaksi kompetisi interspesifik. Bisa dilihat di sini gulma berusaha untuk bersaing dengan tanaman pinang merebut unsur zat hara yang ada di tanah tersebut. Jadi di sini dapat dilihat ada beberapa tanaman pisang yang tumbuh saling berdampingan. Ini merupakan contoh dari interaksi kompetisi intraspesifik di mana antara 2 atau lebih jenis tumbuhan yang sama itu saling berkompetisi satu sama lain untuk memperebutkan suatu hal. Hal di sini bisa kita sebut sebagai zat hara dalam tanah. Kita bisa lihat bahwasanya tinggi atau struktur dari masing-masing tumbuhan yang ada di situ berbeda-beda. Ada yang kerdil, ada yang sangat tinggi, ada yang sedang-sedang saja. Setelah mengamati video saya
dapat kita ketahui bahwasanya interaksi kompetisi tumbuhan ini mempengaruhi beberapa aspek. Aspek yang pertama itu adalah kesintasan atau survivorship. Yang kedua itu adalah pertumbuhan atau growth. Yang ketiga adalah reproduksi atau reproduction. Maksud dari kesintasan atau survivorship adalah ketika dua tumbuhan atau lebih yang sama jenis maupun yang berbeda jenis itu saling berkompetisi, ini dapat menyebabkan menurunnya daya tahan hidup dari tiap-tiap individu tumbuhan tersebut. Jadi, semakin banyak tumbuhan yang berkompetisi dalam satu daerah, maka akan semakin turun pula daya tahan hidup dari masing-masing tumbuhan tersebut. Yang kedua itu adalah pertumbuhan atau growth. Jadi di sini biasanya kompetisi antar tumbuhan ini dapat kita lihat secara langsung dengan melihat jarak antar tumbuhan tersebut. Jadi jarak antar tumbuhan tersebut ini dapat mempengaruhi struktur morfologi dari tumbuhan tersebut. Apabila ia saling berdekatan satu sama lain, maka akan terjadi suatu kemungkinan di mana salah satu atau kedua tumbuhan tersebut memiliki struktur morfologi yang kurang sempurna atau cacat, seperti kerdil, layu, dan sebagainya. Jadi yang ketiga itu adalah reproduksi atau reproduction, di mana di sini ketika kedua tumbuhan atau banyak tumbuhan sedang berkompetisi, itu akan melibatkan reproduksi dengan mengurangi kesempatan saingannya untuk memperoleh suatu sumber makanan. Dengan berakhirnya penjelasan saya, maka berakhir pula video yang akan saya tampilkan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan. Kepada Bapak, Ibu, dan teman-teman, saya ucapkan terima kasih karena telah menyempatkan waktunya untuk menonton video saya. Saya berharap video saya ini dapat bermanfaat bagi semuanya dan juga bernilai positif. Sekian video yang saya tampilkan. Terima kasih.